mungkin kita akan bahas sisi Irak nih, Saf. Irak datang ini nampaknya cukup serius ya. Dia datang mencarter pesawat, jadi nggak pakai pesawat yang transit. Dia langsung dari Irak, dari Baghdad, ibu kota Irak, langsung ke Jakarta, langsung mencarter pesawat. Kemudian dia sebelumnya juga udah ngirim chef koki pribadi dari Irak sendiri. Nggak percaya kayaknya dia koki dari Indonesia untuk masalah gizi pemain-pemainnya di sini agar dikontrol. Menurutmu ini kan seperti keseriusannya Irak, padahal satu sisi Irak udah dipastikan lolos nih. Kamu melihat apakah Irak benar-benar mengincar kemenangan melawan Indonesia di GBK besok? Ini bukan masalah menyegarkan pemain atau mengistirahatkan pemain, tapi kubu timnas Irak ini sudah merasakan kalau mereka ini yang paling diunggulkan di grup F. Mereka merasa hanya mereka yang mungkin Asia Barat, yang lainnya Asia Tenggara. Padahal mereka tidak tahu ada satu Asia Tenggara yang benar-benar bagus gitu. Nah, lalu mereka pasti ingin menargetkan kalau dari match day 1 sampai 6 harus full point. Seri tidak boleh, apalagi kalah, itu mungkin masuk mereka. Nah, jadi walaupun sudah dipastikan melaju ke babak selanjutnya, tapi seperti timnas Irak ini menganggap serius karena mereka sudah tahu kalau Indonesia semakin berkembang. Oh, ternyata Indonesia lawan sepadan kita, mungkin mereka pikirnya begitu ya. Nah, jadi mereka harus bisa memaksimalkan semuanya ini, harus bisa memenuhi target yang mereka inginkan sebelumnya. Nah, lalu mereka juga kemarin sempat, aku dengar ada sedikit meremehkan tentang Indonesia gitu, katanya kan bilang juga kalau kebanyakan pemain keturunan akan melemahkan tim gitu mungkin. Padahal itu kan tidak demikian gitu. Nah, timnas Irak ini juga ada beberapa pemain muda yang dipanggil ya, pemain debut juga. Dan aku harap mereka juga bisa bermain gitu. Ya mungkin waktu starting 11 memang full tim gitu, pemain inti. Tapi waktu babak 2 mungkin akan memberikan menit bermain kepada mereka. Tapi mungkin itu dilakukan waktu ini timnas Indonesia sudah unggul gitu. Dan kalau misalnya tidak pun ya tidak masalah juga. Artinya performa di antara kedua tim ini memang sudah cukup setara gitu ya. Lalu masih disayangkan karena Jesus dan Justin Hubner tidak bisa main. Sebagai penggantinya kan masih ada yang lain gitu. Hubner bisa main, Sam. Kemarin aja main. Ya, kemarin itu waktu lawan Tanzania, tanpa mereka pun pertahanan Indonesia juga cukup bagus. Itu aku apresiasi karena mereka bukan yang ketergantungan dengan pemain tertentu gitu. Itu yang aku suka dari timnas Indonesia era Sinteyong sekarang ini. Nah, aku pikir timnas Irak memang cukup ingin membunuh lagi Garuda ini, walaupun sebenarnya kurang bisa dianggap remeh seperti dahulu. Lalu waktu kalah lawan Irak di laga away juga beberapa pemain inti kan tidak ada gitu. Aku harap dengan full tim yang ya bisa dibilang cukup full tim ini bisalah menyetarakan permainan Irak. Dengan kita tahu sendiri kalau kekuatan mereka ini kan adalah kecepatan dengan fisik gitu. Jangan mau kalah dalam hal ini, terutama ya lagi-lagi apa pertahanan gitu. Jangan sampai membuat bolong seperti yang waktu match day 1, apalagi mencetak gol ke gawang sendiri, itu jangan, haram. Intinya Indonesia jangan pernah takut untuk menghadapi siapapun, karena ini adalah jalan menuju Piala Asia 2027 juga.
Iya, ya betul ya. Kita menang, kita lolos ke round 3 sekaligus Piala Asia 2027. Ya tapi berbicara soal Irak ya, kita sudah tahu pemain-pemainnya siapa. Aiman Husain di depan itu tipe nomor 9 murni. Pun cadangannya kalau lebih agresif itu ada Muhammad Ali, di belakang ada Ali Jasim, ada kalau pemain muda Zidan Iqbal dan sebagainya, ada di belakang ada di Osama Rashid dan banyak lagi pemain lah. Kita juga sudah mengenal, sudah melawan dia 2 kali sebelumnya di match pertama dan di Piala Asia ya Yos. Ya kalau lihat timnas Irak ini kan dikenal dengan organisasi yang bagus ya, sangat bagus, kuat dalam duel lah. Tapi kan misalnya kita lihat sisi lemahnya. Salah satu pertandingan yang kelihatan banget sisi lemahnya Irak ini ketika lawan Jordania ya di Piala Asia kemarin. Menurutmu sisi lemahnya Irak ini di sisi apa sih yang bisa kita manfaatkan dengan pemain-pemain yang ada sekarang? Kelihatan memang kemarin di Piala Asia Senior itu ketika sampai 16 besar, ketika lawannya Jordan ya saudara, itu kan comeback sebenarnya. Mereka sempat unggul 2-1 dan permainan passing yang sangat bagus enak dilihat begitu ya, vertikal passingnya itu terasa sekali. Kemudian memang sayangnya di ketika ya satu pemain kartu merah karena melakukan selebrasi yang berlebihan itu, alhasil ya kita kan sedikit berubah begitu. Jadi ya memang kita lihat juga nanti ke depannya kalau melawan tim yang dengan level lebih tinggi, apa yang akan harus dilakukan Sintayong ya tentu harus kita akan coba nanti lihat ya kenapa bisa permainan tim nasional ini selalu menyulitkan timnas Indonesia begitu kan. Sebenarnya beberapa di U23 kemarin juga sudah pernah ketemu, tetapi memang tidak ini ya, belum menghasilkan hasil yang maksimal itu. Ya terbukti memang dengan segala komposisi yang ada, kita harapkan timnas Indonesia ini mampu untuk mendapatkan poin maksimal di match kali ini di kualifikasi lanjutan, untuk memastikan juga nanti ya kalau bisa menjadi juara grup kan akan lebih baik begitu nanti bertemu di round 3, karena memang menandakan bahwa Indonesia ini bisa melewati beberapa pesaingnya di round 2, bahkan tim sekelas Asia Bahira pun mampu kita lewati begitu. Kemudian lawan Filipina nanti dengan tentu gaya bermain yang berbeda. Ini kan salah satu keunggulan Sintayong adalah mampu bermain dengan beberapa taktikal yang adaptif. Ini terbilang pelatih yang cukup adaptif untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan ketika menghadapi lawan yang berbeda-beda karakternya. Jadi tentu hal yang sangat positif untuk timnas Indonesia. Melihat dari beberapa permainan timnas Indonesia ini semakin berkembang, hanya saja perlu mendapatkan satu confirm pemain yang betul-betul terus meningkat gitu. Jadi tidak ketika cedera kemudian dari lagi itu bisa meningkat, ataupun ketika tidak perform kembali bisa meningkat. Ini yang harus dibutuhkan para pemain timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga yang lebih berat lagi di babak selanjutnya. Dengan komposisi sekarang aku cukup yakin ya. Kita lihat kita bandingkan match day pertama dengan match day kelima ini. Match day pertama skuad dari Irak itu sama dengan yang di bawah sekarang ya, tidak ada perubahan sama sekali. Sementara kita jauh sangat berubah. Kita ada Hubner waktu itu kan, belum ada Hubner juga, Ivar dan Marcelino waktu itu kan juga nggak main. Terus sekarang juga sudah Ragnar, ada Tom Haye dan segala macam ya. Di kanan pun ada Sandy Walsh, waktu itu juga nggak ada. Jadi ya menurutku ini kesempatan kita, apalagi kita main di home, haruslah 3 poin melawan Irak ya. Dan Irak ini juga belum dikalahkan, bahkan ditahan imbang pun belum. Jadi mereka total sudah 12 poin sempurna dari laga-laga sebelumnya ya. Jadi mudah-mudahan kita jadi tim pertama yang mengalahkan Irak, sekaligus memastikan diri lah sebelum melawan Filipina. Kalau bisa sebelum melawan Filipina kita sudah bisa memastikan diri ke round 3 sekaligus Piala Asia 2027. Oke, sampai di sini mudah-mudahan nanti 3 poin kita dapatkan juga, nanti 3 poin juga kita sapu bersih lah di 2 laga sisa ini menuju ke round 3 Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia 2026. Oke, sampai jumpa di sini bersama kami GR Bola.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Biar Bola. Salam sepak bola. Ciao. Lolos Piala Asia 2027. Udah aku manggil.